Saudara, jelang berakhirnya masa gencatan senjata pada 22 April, hubungan Amerika-Iran justru memanas. Kapal perusak Amerika Serikat dilaporkan menembak dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman karena diduga menghindari blokade. Sementara Iran membalas aksi blokade Amerika dengan menutup kembali Selat Hormuz. Dengan memanasnya hubungan kedua negara ini, apakah berarti perdamaian akan semakin sulit atau bahkan mustahil terwujud? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka, kemudian juga ada pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, ada Pak Julius Purwadi. Selamat pagi Mbak Fauzia dan juga Pak Julius, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Disti. Iya, Selamat pagi. saya ingin ke Mbak Fauzia dulu. Mbak Fauzia, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat yang justru memantik kepanasan dari Iran begitu ya. Akhirnya delegasi Iran menyebut belum ada niatan untuk bisa ke Islamabad, untuk bisa ada kesepakatan di sana putaran kedua. Itu artinya putaran kedua mustahil terwujud kesepakatan. Betul Mbak, sebenarnya saya melihatnya begini Mbak, karena memang insiden terkait dengan kapal kargo Tosca ini adalah insiden pertama yang bukan hanya insiden maritim biasa begitu ya, karena insiden pertama dalam sejarah militer antara Amerika Serikat dan Iran di mana Amerika Serikat ini menyita atau menyerang kapal sipil milik Iran. Mungkin kita sudah dengar sebelumnya jika serangan ditujukan pada aset militer, tetapi ini adalah tentu saja karena aset sipil begitu. Itu yang pertama saya lihat. Dan yang kedua tentu saja bagaimana bahwa ini tentu akan menjadi test case identitas nasional dan bagaimana garis keras Iran yang diwakili oleh IRGC ini yang sudah memandang keberhasilan terkait dengan strategi Hormuz sejak Februari 2026 ini dan menjadi bukti begitu ya bahwa selama ini Hormuz strategi ini berhasil untuk Iran, namun dengan tentu saja jika nantinya Iran tetap turun ke meja negosiasi, maka ini seperti membiarkan interpretasi sebagai kelemahan struktural yang tentu saja akan menghancurkan kredibilitas Iran yang diwakili IRGC. Dan kita lihat bagaimana memang pendekatan yang dimiliki Arakci dan dimiliki IRGC ini berbeda Mbak, karena memang Arakci tentu saja mewakili panggung diplomasi atau meja diplomasi di mana memang kita lihat bagaimana ada negosiasi dan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tidak sekeras di bawah statement-statement yang disampaikan oleh juru bicara Khatam Al-Anbiya misalnya yang menyatakan bahwa mereka akan segera melakukan respon dan retaliasi dan ini tentu akan memberikan kesulitan kepada Iran untuk menurunkan perwakilannya dan bahkan mungkin kita dengar beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat hanya ingin menurunkan Witkoff dan Kushner dan saat ini Amerika Serikat mempertimbangkan untuk juga mengirim kembali JD Vance karena statement bahwa Iran tidak akan mengirimkan perwakilannya hingga sampai saat ini, Mbak Oh, Adisti. Oke, jadi semakin suramlah terlihat begitu adanya putaran kedua ini mencapai kata sepakat setelah kemudian Amerika Serikat melakukan aksi yang kemudian di luar dugaan begitu ya, kapal sipil Tosca begitu yang kemudian disita dan juga dilakukan penyitaan begitu ya. Saya ingin ke Pak Julius Purwadi sekaligus pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan. Pak Julius, kalau kita melihat Mbak Fauzia mengatakan ini susah sekali tampaknya kata sepakat di putaran kedua, makin memanas, Selat Hormuz kemudian ditutup kembali. Nah, dari segi diplomasi apa atau opsi-opsi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Pakistan untuk bisa memperbaiki adanya diplomasi antara Amerika Serikat dan juga Iran yang semakin memanas mirisnya? Ya, yang pasti Pakistan harus meyakinkan Iran untuk memutuskan mengirimkan delegasi ke Islamabad untuk melakukan perundingan. Tapi saya membaca begini, Iran sekarang melihat ada jebakan yang sangat besar yang sedang direkayasa oleh Amerika Serikat dan itu dilakukan sejak gencatan senjata diberlakukan pada 8 April yang lalu gitu. Dan Iran membaca niat jahat Amerika Serikat menjebak melalui negosiasi atau seolah melalui narasi negosiasi. Dan keputusan untuk memberangkatkan ke delegasi ke Islamabad atau tidak itu sifatnya sangat strategis.
dan itu akan diambil hanya dalam menit-menit terakhir. Terakhir. Sampai seperti itu. Dan ini harus kemampuan Pakistan meyakinkannya. Nah, kalau saya lihat yang tadi malam, kemarin sampai tadi pagi ya, itu ada dua hal yang kontras ya yang terjadi di Washington dan di Teheran. Yang satu sedang menggebu-gebu untuk segera berangkat ke Islamabad, jadi Vance kemarin ya. Tapi nyatanya tadi pagi 2 jam yang lalu masih ada di Amerika Serikat. Dan tentu saja keputusan itu masih nunggu keputusan dari Iran mengirim atau tidak. Sementara kemarin saya kira sangat terang benderang juru bicara Kemenlu menyampaikan tidak ada negosiasi putaran kedua dengan berbagai macam alasan, termasuk yang disampaikan oleh Masoud Peresyan, Presiden Iran, yang mencurigai bahwa pada akhirnya niat jahat Amerika Serikat adalah Iran dipaksa menyerah tanpa syarat. Nah, Pakistan akan tidak mudah ya menghadapi tantangan yang tidak mudah meyakinkan Iran bahwa yang dibaca sebagai jebakan besar ini tidak betul gitu. Dan nggak gampang. Mungkin harus menggandeng pihak ketiga seperti pada perundingan yang pertama. Di detik-detik terakhir berkomunikasilah dengan China, lalu China akan menjadi penjamin bahwa perundingan sangat perlu. Perundingan itu adalah akhirnya akan menjadi pilihan yang paling sulit yang harus diambil oleh Iran untuk menjaga reputasinya. Jangan sampai niat jahat yang sudah disiapkan oleh Amerika Serikat, yang pada akhirnya saya membaca pada akhirnya adalah yang dilakukan Amerika Serikat sedang mencari alasan melakukan agresi militer besar-besaran untuk melumpuhkan Iran sebagai salah satunya kekuatan di Timur Tengah. Itu yang saya baca. Oke, kalau Mbak Fauzia sendiri melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Julius bagaimana adanya niat jahat dalam tanda kutip begitu ya, jebakan atau trap yang dilakukan oleh Amerika Serikat begitu dengan memaksa Iran menyerah kepada Amerika Serikat. Memang ada statement dari Iran yang menyatakan bahwa permintaan Amerika Serikat ini sifatnya maksimalis. Intinya adalah bahwa Amerika Serikat tidak mau bertemu di tengah dengan Iran begitu dalam konteks makanya negosiasi yang disampaikan pada beberapa waktu lalu oleh JD Vance gitu yang selama 21 jam ini memang tidak bertemu di tengah dan ini memang tapi saya lihat ini sebenarnya modalitas Mbak. Jadi yang sudah dilakukan selama 21 jam sebelumnya ini modalitas karena memang kita dengar ada beberapa setidaknya 3 diskusi yang saya lihat dapat menjadi modal untuk kembalinya ke Iran dan Amerika Serikat ke meja perundingan ya itu yang pertama betul karena yang pertama Amerika Serikat pada prinsipnya sudah setuju untuk mencabut sanksi meskipun detailnya terkait dengan terkait cakupan lalu angka dan lain sebagainya belum ada pembahasan lebih lanjut dan yang kedua tentu saja bagaimana Iran sebenarnya setuju untuk menyerahkan atau memberikan proses terkait dengan uranium meskipun terjadi dispute antara kemana, bagaimana mekanismenya, kapan dan detail-detail terkait tersebut. Namun kita lihat bagaimana di awal negosiasi kedua pihak sebenarnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata permanen sebagai tujuan akhirnya. Nah, tentu kita sangat melihat bagaimana Pakistan saat ini menjadi mediator menjadi aktor yang harus bekerja keras untuk meyakinkan keduanya dan saya setuju dengan yang disampaikan Pak Julius bahwa aktor-aktor lain yang sebelumnya tentu saja tidak terlibat secara langsung seperti Tiongkok dan Rusia tentu juga harus mulai untuk diajak begitu ya karena kita lihat bagaimana Pakistan ini tidak hanya menjadi mediator yang sifatnya interlokutor yang sifatnya back channel diplomasi tapi juga shuttle diplomasi bagaimana sejak tanggal dalam 5 hari terakhir setidaknya ini dari Sheikh Basarif, Prime Minister atau Perdana Menteri Pakistan dan juga Asim Munir ini sudah melakukan shuttle diplomasi. Mereka pergi dari satu negara ke negara lain, diantaranya ke Teheran, ke Riyadh dan juga ke Doha dan Ankara untuk bahkan juga ke Washington begitu ya untuk mengumpulkan kekuatan negara-negara, dukungan negara-negara untuk agar negosiasi ini segera tercapai dan apa yang diraih selama negosiasi yang pertama itu tidak terbuang begitu saja karena tentu saja himpitan dorongan waktu dan ekonomi ini juga sudah tidak hanya mendorong Amerika Serikat saja tapi juga Iran dan Israel jadi ketiganya sudah pada tahapan mengeluarkan sumber daya ekonomi yang cukup besar untuk perang ini dan sebenarnya ingin untuk segera gencatan senjata permanen. Nah, saya lihat sebenarnya possibility yang paling mungkin dari skenario terlebih setelah adanya serangan terhadap kapal Tosca adalah sebenarnya adalah perpanjangan
gencatan senjata, Mbak. Itu yang paling mungkin saat ini, karena saya lihat Hmm. dalam konteks yang operasional dan taktis, tidak mungkin kedua negara mau tiba-tiba muncul dalam satu agreement, negosiasi yang, sepakat begitu ya, karena tentu saja di Hmm. lapangan dan diplomasi punya konsekuensi yang berbeda, Mbak, di Oke, situ. jadi menurut Anda untuk putaran kedua ini sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru lebih dulu, tapi yang kemudian lebih efektif yang harus dilakukan ketika melihat Iran panas, Amerika panas, perpanjangan gencatan senjata, itulah yang kemudian menurut Anda lebih efektif, begitu ya, Mbak Fauzia? Mungkin saya tambahkan sedikit, Mbak, mungkin saya tambahkan sedikit adalah statement Pakistan yang menyebut ini bukan sebagai negotiation day, tapi multi days negotiation, artinya dari Pakistan sendiri sudah melihat bahwa kesepakatan ini jikapun Iran akan turun ke Islamabad, ini tidak akan tercapai dalam 1-2 hari, Hari. Mbak. Jadi memang Pakistan sudah siap untuk menyelenggarakan kesepakatan atau negosiasi yang sifatnya multi days melibatkan, beberapa hari gitu ya, untuk mencapai paling tidak untuk memperpanjang gencatan senjata lebih daripada 22 April, Oke, Mbak kalau Adisti. Pak Julius melihat ini bagaimana? Kalau menurut Mbak Fauzia lebih efektif multi days begitu ya sambil ada perpanjangan gencatan senjata. Ini dirasa lebih efektif ketika melihat kondisi yang sama-sama panas Amerika Serikat dan juga Iran. Dikhawatirkan malah tidak efektif ketika ada putaran kedua negosiasi di sana. Ya betul ya, dalam sejarah perundingan yang sudah pernah terjadi, selalu perundingan tidak bisa selesai dalam 5, 6, termasuk 21 jam. Satu hari itu tidak cukup. Biasanya secara prinsip dulu gitu. Dan biasanya para negosiator itu akan maksimalis ketika di ronde pertama. Lalu kemudian harusnya menurunkan di ronde yang kedua gitu. Tetapi kalau kita membaca hari-hari terakhir, kelihatannya apa yang terjadi di perundingan pertama akan terjadi lagi. Perundingan itu di perundingan pertama adalah yang disebut oleh Iran sebagai one-sided negotiation, negosiasi satu arah, di mana Amerika Serikat cenderung memaksakan keinginannya, termasuk isu pengayaan uranium, termasuk pembebasan kontrol Selat Hormuz. Itu kan terang benderang dan sepertinya kalau kita baca sinyal dari Washington, hal yang sama akan terjadi dalam ronde yang kedua ini. Dan kebayang sih, apakah Iran akan mau kalau situasinya sama, Hmm. isu-isunya sangat alot gitu ya. Hmm. Lalu apa artinya negosiasi? Tapi saya harus menyampaikan ini juga yang penting ya. Saya membaca bahwa Amerika Serikat sedang cari-cari alasan untuk mengumumkan perang militer secara terbuka, gitu. Dan saya kira cukup alasan untuk Amerika Serikat melakukan serangan yang masif karena persenjataannya, kapal perangnya, personilnya, gitu, teknologinya sangat mendukung sekarang. Itu keuntungan untuk Amerika Serikat. Tetapi kalau Amerika Serikat tiba-tiba menyerang, besok misalnya setelah gencatan senjata dilakukan, Hmm. akan dikecam oleh masyarakat internasional. Dan satu-satunya cara Amerika mendapat legitimasi dari internasional adalah Iran menolak perundingan, tidak menyepakati perundingan. Dan Amerika akan menyampaikan bahwa lihat, Hmm. Iran adalah negara Oh, yang jadi tidak maksud Anda ini adalah strategi yang termasuk. dilakukan oleh Amerika Serikat begitu ya untuk kemudian memposisikan oh Iran loh yang ternyata tidak mau untuk berunding ke meja perundingan di putaran kedua. Itulah yang kemudian strategi yang dilakukan Trump saat ini. Ya, itu rekayasa yang sedang dibangun oleh Amerika Serikat. Datang gitu ya untuk memastikan perundingan gagal. Ya, dan bersyukur lagi Iran tidak mau datang gitu ya. Itu cukup alasan menyebut bahwa Iran adalah negara yang menolak cara-cara diplomasi dan mengendaki cara-cara militer. Satu-satu pilihan adalah besok atau lusa Amerika Serikat bisa memulai serangan itu. Dan ini tentu saja sangat membahayakan, resikonya untuk seluruh dunia sangat besar gitu ya. Hmm. Dan dalam benak saya sih harapan saya Iran di detik-detik terakhir berangkat, misalnya untuk berangkat ke Islamabad gitu ya, tetap dengan kecurigaan, ketidakpercayaan gitu, setidaknya menjaga reputasi di mata internasional bahwa Iran tidak sejahat yang dibayangkan oleh Amerika Serikat, tidak mau berunding. Setidaknya itu, sekalipun Iran tahu bahwa itu akan tetap gagal. Biarlah perundingan berjalan, tetapi siaga maksimal oleh IRGC itu tetap dilakukan. Itu juga bagian yang penting. Tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah Iran mau berangkat ke Islamabad untuk melakukan perundingan. Supaya senario Amerika Serikat yang sedang dibangun bahwa Iran menolak cara-cara diplomasi itu tidak akan terbukti. Oke, Mbak Fauzia. Iya,
Saya melihat tanda-tanda yang sama juga yang disampaikan oleh Pak Julius, yaitu misalnya kita lihat sebenarnya kesiapan Amerika Serikat untuk melakukan invasi atau bahkan serangan itu juga lebih tinggi, Mbak. Jadi dalam gencatan senjata selama, sejak tanggal 8 April lalu, ini terjadi military build up yang cukup tinggi di Timur Tengah begitu ya, yang sebelumnya jumlahnya sekitar 50.000 pasukan, sekarang bertambah sekitar 10.000 sampai 15.000 pasukan yang Hmm. bergeser ke Timur Tengah. Nah, ini sudah merupakan dan terlebih ketika kita lihat delegasi yang datang dari Amerika Serikat ini tidak datang dengan satu pesawat, Mbak, tapi datang dengan informasi yang menyebutkan yang sudah landing ini sekitar 6 pesawat. Nah, Hmm. ketika kita melihat seberapa banyak delegasi yang dibutuhkan Hmm. sehingga ketika kita mau bilang ini sebuah negosiasi sampai mendatangkan 6 6 pesawat pesawat. dari Amerika Serikat gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentu kita lihat sebenarnya tapi statement ini atau prediksi bahwa Amerika Serikat sebenarnya ingin berperang ini bisa patah jika beberapa hal. Misalnya opsi yang paling mungkin menurut saya adalah jika Amerika Serikat menangguhkan blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz, misalnya let's say selama 48 jam sampai hari Rabu itu tiba begitu ya. Nah, ini tentu akan dilihat sebagai goodwill gesture dan tentu memungkinkan untuk Iran turun ke Islamabad juga dan atau misalnya membebaskan kru Tosca yang sebelumnya juga dilakukan penangkapan oleh marinir Amerika Serikat begitu Hmm. ya. Nah, sementara misalnya kapal tetap ditahan tapi krunya dibebaskan. Nah, ini sambil menunggu keputusan hukum internasional. Ini sebenarnya opsi-opsi yang masih mungkin terjadi dan dapat menjadi face saving gesture atau gestur penyelamatan muka bagi Amerika Serikat karena kita tahu bahwa penyelamatan muka dalam konteks perang yang sifatnya stalemate atau sudah sampai di impas ini sangat sulit untuk dilakukan penyelamatan muka dan kita sebenarnya melihat sebenarnya justru konteks Hormuz ini di mana keduanya sudah melakukan blokade terhadap Hormuz sebenarnya juga menjadi opsi dapat melakukan penyelamatan muka bagi Amerika Serikat dan memungkinkan agar Iran pun mau turun ke Islamabad, Mbak Adis. Oke, jadi masih ada opsi-opsi yang kemudian dikatakan oleh Mbak Fauzia yang bisa dimungkinkan dilakukan oleh Amerika Serikat untuk keeping face begitu ya di putaran kedua ini begitu. Tapi tentu tadi Anda juga sempat menyinggung soal bagaimana upaya yang lebih keras harus dilakukan oleh Pakistan untuk bisa menurunkan tensi keduanya, Amerika Serikat dan juga Iran di putaran kedua ini begitu ya, di kesepakatan atau negosiasi putaran kedua ini adalah juga melibatkan tadi disebutkan oleh Pak Julius penjamin, negara penjamin. Salah satunya adalah yang paling possible adalah Tiongkok. Bagaimana Anda melihat ini, Mbak Fauzia? Saya setuju karena memang kita lihat bagaimana sejak tanggal 28 Februari serangan pertama Amerika Serikat ke Iran, ini memang belum ada statement yang sifatnya eee direct begitu ya, langsung, dari Tiongkok maksud saya dan juga, Rusia dalam konteks misalnya komitmen mendukung Iran. Meskipun kita tahu misalnya dalam konteks radar, bantuan radar dan humanitarian dan lain sebagainya sebenarnya dilakukan oleh kedua belah pihak, Tiongkok dan juga Rusia. Terlebih kita lihat bagaimana bantuan diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok dan Rusia ini tentu saja tetap dilakukan melalui PBB. Beberapa kali misalnya resolusi yang diajukan oleh Bahrain dalam konteks Hormuz misalnya yang dianggap terlalu bias terhadap Iran ini digagalkan oleh Tiongkok dan juga Rusia misalnya. Tapi sementara dalam konteks yang tentu saja semakin tereskalasi dan kita tentu saya sampaikan tadi bahwa panggung diplomasi dan panggung taktis itu dua hal yang berbeda. Di lapangan, di taktis, di strategis itu tentu saja sangat banyak kemungkinan miskalkulasi seperti kita lihat konteks Tosca, lalu bagaimana serangan Iran terhadap kapal India dan lain sebagainya. Ini tentu saja miskalkulasi yang terkadang di level diplomasi ini tidak terhitung begitu Mbak. Nah, tentu saja dengan turunnya Tiongkok dan Rusia dan saya lihat juga memang Trump sangat menunggu begitu terlebih untuk Tiongkok untuk memberikan statement atau bahkan terlebih lebih jauh begitu ya. Karena kita lihat tentu saja salah satu tanda yang saya lihat adalah misalnya pada putaran yang pertama itu terjadi setelah Pakistan mendatangi Tiongkok bahkan mengeluarkan statement bersama begitu ya, statement bersama terkait dengan peace plan atau
tujuan perdamaian yang dipropos bersama antara Pakistan dan Tiongkok gitu. Dan baru setelah itu beberapa hari setelahnya Iran dan Amerika Serikat mau datang ke Islamabad untuk putaran yang pertama. Nah, ini kita lihat bagaimana memang Tiongkok memiliki peran yang cukup besar sebenarnya untuk menjadi pihak eksternal yang membalance atau menyeimbangkan keadaan sehingga cepat tercapai deeskalasi, Mbak Adisti. Oke, kalau dari Pak Julius sendiri, seberapa besar kemudian peranan Tiongkok dan juga Rusia, salah satunya untuk bisa menjadi negara penjamin, bisa memperbaiki setidaknya upaya yang sedang dilakukan oleh Pakistan untuk mencapai kata sepakat antara Amerika Serikat dan juga Iran di tengah kedua negara ini yang semakin memanas? Ya, peran yang diperlukan dari pihak ketiga adalah meyakinkan pihak Iran untuk mau berunding. Itu yang pertama tugasnya. Lalu kemudian Iran pasti akan bertanya, apa jaminannya kalau saya menyepakati untuk berunding? Nah, ini pertanyaan yang saya kira tidak mudah gitu ya, yang saya kira sangat sulit karena poin-poin yang dirundingkan kan sangat sulit, sangat berat gitu dengan negosiator kawakan ya yang masing-masing punya persepsi termasuk juga dari Iran, sangat tidak mudah. Nah, tapi itu kan sebetulnya kalau kita ngomong penjamin itu bisa hal-hal yang teknis. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyepakati substansi. Seperti misalnya pengayaan uranium, tidak boleh ya. Lalu kemudian kemudian yang kedua adalah kontrol terhadap Selat Hormuz. Tidak dilakukan, itu kan melanggar hukum internasional. Nah, tetapi menurut saya yang jauh lebih penting adalah apakah sebetulnya, lagi saya membaca rekayasa yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sebetulnya apakah betul hanya sekedar mengejar pengayaan uranium, kemampuan pengayaan uranium Iran, gitu, apa kejar itu, gitu, atau juga termasuk membuka Selat Hormuz. Yang saya curigai dan moga-moga tidak benar adalah bahwa Amerika Serikat ingin menaklukkan satu-satunya negara yang tidak mau sejalan dengan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan karena ada negara ini, maka Amerika Serikat tidak mampu mengontrol Timur Tengah secara penuh. Dan ini membahayakan untuk Israel, kawan dekat Amerika Serikat. Ancaman tidak akan pernah berakhir untuk Israel kalau Iran tetap eksis. Dan skenario jahat yang saya sebut tadi dari awal, kalau itu betul terjadi, gitu ya, itu akan menjadi sangat tidak mudah dan sangat tidak mudah untuk penjamin seperti Cina, termasuk Rusia. Bahkan saya bisa nyebut Perancis dan Inggris dan Jerman mungkin potensial juga. Sangat tidak mudah. Kalau skenario yang sebenarnya sedang dimainkan adalah lebih besar daripada sekedar untuk melumpuhkan kapasitas pengayaan uranium, yaitu mengontrol Timur Tengah secara keseluruhan. Oke, mengontrol Timur Tengah secara keseluruhan. Dan menurut Anda saya ingin tahu dari 3 poin possible yang bisa dilakukan saat ini oleh Pakistan dan juga negara-negara lain yang kita tahu Hormuz adalah punya kepentingan dunia juga di sana, begitu negara-negara 20% energi jantung itu adalah di Selat Hormuz. Bagaimana Anda punya 3 poin kritis Anda? Ya, terkait dengan Hormuz, saya kira ini yang membuat Iran harus sangat berhati-hati. Kritik dari negara-negara Teluk kan sudah sangat besar dan komplain mereka sudah disampaikan, termasuk melalui DKPBB dalam resolusi DKPBB yang diusulkan oleh Bahrain itu kan didukung penuh oleh negara-negara Teluk. Yang intinya adalah memaksa, ya ada unsur memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Jadi nanti tanker-tanker itu akan didampingi gitu ya oleh saya nggak tahu apakah patroli gitu ya untuk memastikan bila ada serangan akan dibalas, itu kira-kira ya mengamankan. Nah itu kan ditolak, itu satu hal yang dilakukan oleh negara-negara Teluk. Jadi Selat Hormuz itu memang risiko yang besar untuk Selat Hormuz, tetapi juga sangat besar untuk Iran. Reputasi Iran bisa jatuh di mata internasional kalau dia ngotot dengan cara berpikirnya mengotot Selat Hormuz. Kemarin sudah diuji ya Mbak, saya izin nambahin satu hal, sudah diuji untuk dibuka dengan intensi apakah Amerika Serikat punya niat baik berunding. Amerika membuka blokade itu sinyal positifnya, nyatanya enggak. Lalu kedua, dia juga kemudian mengirimkan Tosca ya, kapal motor Tosca. Menurut saya itu bagian strategi untuk ngetes apakah Amerika Serikat ada niat baik dan jawabannya tidak. Ya, tidak ada.
Oke, nanti kita akan lihat bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh Pakistan, kemudian juga diharapkan Tiongkok juga terlibat dalam meja perundingan begitu ya untuk bisa menghasilkan adanya kesepakatan di tengah makin memanasnya antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih Pak Julius Purwadi yang merupakan pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan dan juga ada Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pasifik Strategic Intelligence telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Pak Julius dan juga Mbak Fauzia. Sehat selalu. Selamat pagi.